dengan adanya pemilu lewat pos atau bagaimana menurut Anda? Gini ya, kalau di kategori itu kan ada orang yang ikut pemilihan umum pada kali ini adalah menaik. Jumlahnya menaik dibandingkan empat tahun yang lalu ya. Jadi jumlah pemilih. Kedua, sekarang ini ada COVID-19, di mana semua orang berusaha untuk menghindari kerumunan orang. Ya, jadi oleh karena itu satu-satunya jalan yang diproses adalah penerimaan kotak suara melalui pos. Dan ketiga, Commission of Election atau KPU-nya yang di sana itu sudah berkonsultasi dengan semua partai yang ikut pemilihan umum ya, bahwa ini adalah jalan keluar dalam mengatasi COVID-19 ini. Jadi ini semua adalah sepengetahuan pihak-pihak yang ikut serta di dalam pemilihan. Tapi apakah dengan adanya sistem lewat pos ini rawan terjadi kecurangan kalau menurut Anda, Pak Makarim? Kalau menurut hemat saya ya, bahwa kantor pos di Amerika Serikat itu kan adanya itu kan udah ratusan tahun yang lalu ya. Jadi sistem distribusi pos ya itu dilaksanakan dengan baik dan menggunakan juga teknologi ICT ya. Jadi saya kok kurang yakin ya bahwa terjadi usaha untuk menggunakan pemalsuan ya di dalam hal itu. Kedua, yang paling penting ya, memang ada gejala bahwa pada waktu datangnya kotak-kotak suara, biasanya kotak-kotak suara itu memang adalah pemilihnya Biden, gitu. Ya, nah ini juga sama dengan kotak suara pemilihan kongresmen ya. Jadi siapa pada waktu dikumpulkan ternyata kongresmen Demokrat itu yang mendapat suara lebih banyak. Jadi tampaknya pemilih-pemilih atau voters yang dari Demokrat itu banyak yang menggunakan kantor pos melalui. Jadi kalau misalnya ya bisa digagalkan penggunaan kantor pos itu berarti itu akan mengurangi voter buat Biden. Kalau bisa digagalkan ya, Trump menggugat hasil pemilu di 3 negara bagian, Pennsylvania, Michigan, dan juga Georgia. Jika gugatan dikabulkan, Pak Makarim, apakah artinya kemenangan Biden ini akan dibatalkan dan Trump yang menang di 3 negara bagian tersebut? Atau artinya adalah harus dilakukan pemungutan suara ulang di 3 negara bagian itu? Kalau memang masalah komplain tadi itu disepakati ya dengan bukti-bukti tentunya ya, maka biasanya diusahakan untuk diulang kembali dengan ikut sertanya tim yang ada di KPU lebih teliti ya, karena biasanya kan timnya itu di negara bagiannya masing-masing gitu ya. Nah sekarang akan ada. Nah itu biasanya juga itu memakan waktu proses karena perhitungannya lebih itu memakan waktu yang lama sekali. Nah tapi kalau toh dia masih bertahan juga ya, bertahan bahwa kita bisa menerima perhitungan itu lagi, maka ini bisa diajukan ke pengadilan ya. Nah kalau ini diajukan ke pengadilan, maka ini akan melibatkan proses dengan melibatkan senat ya, dan juga bagaimana kemudian kalau ada bisa diselesaikan di Senat bisa dilempar ke Mahkamah Agung. Ya, nah, jadi kalau toh nanti sampai ke Mahkamah Agung karena masing-masing pihak tidak bisa diselesaikan, maka kemudian ada jalan keluar menurut konstitusi Amerika Serikat ya, bahwa Nancy Pelosi sebagai ketua House of Representatives itu bisa menjadi presiden sementara Amerika Serikat. Oh, oke. Tapi jika misalnya gugatan Donald Trump dikabulkan oleh Mahkamah Agung, itu artinya akan diadakan pemilihan suara ulang di 3 negara bagian yang digugat? Persis. Oke. Itu tergantung dari keputusan apa yang dilakukan. Oke. Pak Makarim, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita kalau melihat reaksi dan juga polarisasi yang terjadi di Amerika saat ini. Apakah ini sudah masuk dalam level keamanan yang mengkhawatirkan dan bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Kita akan bincang sesaat lagi, pemirsa.